Film Korea ini menceritakan tentang seorang wanita yang menyelidiki kematian misterius saudari kembarnya. Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Sojin bersama kembarannya berada di makam ibunya. Nah, kembaran Sojin yang sebut saja bernama Sein ini mengalami kebutaan akibat penyakit genetik. Sein pun mengadu ke si ibu bahwa Sojin sebentar lagi akan menjadi seperti mereka. Tapi hal tersebut rupanya hanya bayangan Sojin saja. Sojin ini berprofesi sebagai fotografer, dan setelah itu ia mengetes fungsi matanya dengan cahaya kamera. Penglihatan Sojin ternyata mulai buram, hingga seorang pria tiba-tiba muncul. Pria tersebut rupanya seorang penguntit, dan ia sangat terobsesi dengan Sojin. Sojin yang ketakutan jadi minta si pria tidak mendekat, membuat si pria tidak terima. Si pria pun mengungkit bahwa dulu Sojin sering memotretnya, dan si pria yakin Sojin melakukan itu pasti karena cinta. Sojin pasti tergila-gila dengannya, tapi Sojin membantahnya. Si pria yang kesal pun mendekat, hingga Sojin jadi langsung menekan tombol SOS di jam pintarnya. Si pria lalu mulai menyerang Sojin dengan pisau, hingga Sojin langsung mendorong tangga ke arah si pria. Karena penglihatan yang semakin buram, Sojin jadi meraba dinding agar bisa menjauh, hingga Sojin berhasil masuk ke studio. Sojin langsung mencopot alat memotong kertas, tapi si pria berhasil mendobrak pintu. Saat mengetahui ada seseorang mendekat, Sojin semakin ketakutan, tapi seseorang yang mendekatinya itu ternyata seorang detektif wanita. Detektif wanita pun minta Sojin untuk tenang, karena si pria bernama Kim yang selama ini menguntit Sojin, kini sudah mereka tangkap. Setahun kemudian, kembarnya Sojin, yaitu Sein, kini terlihat mengakhiri hidup di hadapan seseorang. Tapi lagi-lagi kejadian itu hanya bayangan Sojin saja, hingga setelah itu Sojin langsung menemui dokter untuk memeriksa kondisi matanya. Dokter pun memberitahu bahwa kondisi penyakit turunan yang diderita Sojin kian memburuk. Kedepannya Sojin dipastikan akan lebih sering kehilangan penglihatan secara tiba-tiba, jadi dokter akan segera mendaftarkan Sojin untuk menerima transplantasi mata. Setelah itu Sojin berniat menghubungi Sein, tapi ia dihubungi duluan oleh detektif wanita. Detektif wanita yang bernama Oh Mi Kyung langsung memberitahu bahwa Kim yang baru saja bebas telah memutus gelang elektroniknya dan kabur. Sojin yang mendengar kabar itu jelas panik, hingga detektif Oh jadi minta Sojin datang ke kantor polisi. Detektif Oh menyarankan Sojin untuk tinggal di tempat yang aman, hingga Sojin jadi minta diantar ke rumah Sein. Sojin mengaku akhir-akhir ini sering membayangkan kejadian aneh tentang Sein, jadi detektif Oh akhirnya langsung mengantar Sojin ke rumah Sein. Setibanya di sana, detektif Oh langsung memanggil Sein, tapi karena Sein tidak menanggapi, Sojin jadi langsung membuka pintu rumahnya. Sojin tahu kata sandi pintunya karena dulu ia pernah tinggal bersama Sein. Di dalam rumah Sein terdapat banyak patung karena Sein ternyata seorang seniman buta yang sukses. Sojin dan detektif Oh pun mencari Sein, tapi karena tidak menemukan keberadaannya, detektif Oh jadi mengajak Sojin mencari Sein di ruang bawah tanah. Sojin sempat terpaku melihat patung yang mirip Sein, hingga fokus Sojin beralih ke detektif Oh yang tiba-tiba membuat suara. Sojin ingin memeriksa apa yang detektif Oh lihat, tapi detektif Oh menahan Sojin. Detektif Oh mengajak Sojin untuk kembali ke atas, tapi Sojin yang penasaran tetap memeriksa. Sojin pun tidak menyangka, karena di ruang bawah tanah itu ternyata ada kehadiran Sein yang sudah tidak bernyawa. Singkatnya, acara pemakaman Sein akhirnya diadakan. Sebelumnya detektif Oh memberitahu bahwa Sein meninggal karena mengakhiri hidup. Tapi Sojin tidak percaya karena tidak ada alasan bagi seorang seniman yang sukses untuk mengakhiri hidupnya. Sojin meyakinkan bahwa Sein adalah anak yang kuat, jadi ia tidak mungkin mengakhiri hidup. Sekarang, seorang pria berkebutuhan khusus yang bernama Deho datang ke acara pemakaman dan langsung mengambil fotonya Sein. Ayahnya Deho lalu datang merebut kembali fotonya, dan si ayah langsung minta maaf ke Sojin atas sikap anaknya. Si ayah memberitahu bahwa dulu Deho bekerja membantu Sein dalam membuat patung. Si ayah lalu mengembalikan foto Sein ke tempatnya,
hingga setelah itu jasad Sein akhirnya dikremasi. Sojin sebenarnya sedih, tapi berusaha ia tahan. Setelah itu, Sojin kembali ke hunian Sein dan ia memutuskan untuk tinggal di sana. Detektif Oh pun mengembalikan ponsel milik Sein, membuat Sojin jadi berpikir penyelidikan tentang kasus kematian Sein sepertinya sudah berakhir. Tapi detektif Oh bilang semuanya belum berakhir karena ia sadar ada kejanggalan dari kasus kematian Sein. Biasanya orang yang mengakhiri hidup pasti meninggalkan surat, tapi Sein malah tidak meninggalkan apapun. Detektif Oh memastikan bahwa kasusnya Sein akan diurus oleh detektif kenalannya, jadi ia minta Sojin tidak khawatir. Setelah itu, Sojin memeriksa ponsel Sein, tapi ponsel Sein tiba-tiba mendapat panggilan dari seorang wanita. Wanita itu mengaku akan mengirimkan makanan untuk Sein, hingga Sojin jadi memberitahu bahwa ia adalah kembarannya Sein. Sojin ingin tahu siapa si wanita, hingga si wanita menjelaskan bahwa ia adalah pembantu yang sering membuatkan makanan untuk Sein. Sein dulu sering cerita tentang kebersamaannya dengan Sojin, hingga Sojin yang mendengar itu tidak bisa lagi menahan sedihnya. Hari berikutnya, Sojin memutuskan untuk memakai pakaian milik Sein. Sojin lalu datang ke makam Sein dan meletakkan fotonya bersama Sein. Sojin kemudian ke ruang bawah tanah dan membayangkan bagaimana Sein bekerja. Meskipun Sein buta, tapi kemahirannya dalam membuat patung sangatlah luar biasa. Sojin lalu berdiri di tempat jasad Sein tergantung, hingga ia pun tiba-tiba kembali melihat kejadian yang sebelumnya ia bayangkan. Dari mulai posisi Sein gantung diri dan ada kehadiran seseorang di depannya, semua itu persis seperti yang dibayangkan Sojin sebelumnya. Sojin pun memeriksa tungku, dan saat menemukan patung yang belum jadi, ia langsung menghubungi detektif Oh. Sojin menjelaskan ke detektif Oh bahwa Sein adalah tipe orang yang suka menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jadi bagaimana mungkin bisa Sein mengakhiri hidup sementara di tungku ada patung yang belum selesai ia kerjakan. Sojin yakin Sein tidak mungkin mengakhiri hidup di saat sedang bekerja, tapi detektif Oh menduga Sein bisa saja mendapat masalah secara tiba-tiba hingga ia memilih untuk langsung mengakhiri hidupnya. Tapi Sojin tetap yakin Sein tidaklah mengakhiri hidup, hingga detektif Oh jadi akan membicarakan hal itu dengan detektif yang akan menangani kasusnya Sein. Sojin lalu memeriksa pesan suara di ponsel Sein, hingga ia menemukan pesan suara yang berisi undangan renang dari Asosiasi Tunanetra. Sojin pun akhirnya mendatangi kolam renang, dan saat masuk ia langsung mendengar para anggota Asosiasi Tunanetra membicarakan Sein. Ada yang bilang Sein mengakhiri hidup akibat operasi mata, dan ada yang bilang Sein mengakhiri hidup akibat seorang pria. Sebelumnya Sein pernah datang ke hotel dengan seorang pria, tapi salah satu anggota yakin Sein belum meninggal. Dengan indera penciuman yang tajam, anggota itu yakin ada kehadiran Sein di antara mereka. Jadi si anggota pun membuktikan ucapannya dengan langsung memegang Sojin. Sojin jadi memperkenalkan diri sebagai kembarannya Sein, dan alasan Sojin bisa memiliki wangi yang sama seperti Sein karena ia memang memakai pakaiannya Sein. Sojin datang hanya ingin bertanya soal Sein, tapi anggota bingung mengapa Sojin datang membawa polisi. Sojin yang mendengar itu langsung berbalik, dan benar ada seseorang yang kabur. Sojin jadi mengejar, dan ia yakin seseorang itu adalah Kim. Sojin minta Kim keluar, tapi listrik tiba-tiba mati. Sojin tidak bisa menyalakan senter ponsel karena penglihatannya kembali buram. Saat tahu ada seseorang yang mendekat, Sojin asal menyetrum, hingga ia pun berakhir dibawa ke kantor polisi. Alat setrumnya disita, karena yang Sojin setrum tadi ternyata petugas keamanan kolam renang. Setelah itu, seorang detektif bernama Lee Do-hyuk datang setelah sebulan cuti. Atasan pun menanyakan keadaan detektif Lee dan ibunya, hingga detektif Lee mengaku ia dan ibunya baik-baik saja. Sojin masih termenung. Ia ingat perkataan anggota Asosiasi Tunanetra tentang Sein yang mengakhiri hidup akibat operasi mata. Apalagi sebelumnya detektif Oh juga bilang bahwa operasi mata Sein tidak berjalan baik. Detektif Lee lalu memperkenalkan diri dan memberitahu bahwa ialah yang ditugaskan untuk menangani kasusnya Sein.
Detektif O sebelumnya sudah memberitahu Detektif Lee soal dugaan Sojin, yang mana Sojin menduga Sein tidak mungkin mengakhiri hidup di saat sedang menyelesaikan karya patungnya. Tapi Detektif Lee menduga Sein mengakhiri hidup karena alasan yang tidak Sojin ketahui, karena yang Detektif Lee dengar, Sojin sudah lama tidak bertemu Sein. Sojin pun punya alasan untuk itu, tapi ia tidak ingin menjelaskan. Detektif Lee jadi menyarankan Sojin istirahat sementara waktu, karena jika Sojin tiba-tiba kehilangan penglihatan lagi, Sojin bisa-bisa akan celaka. Tapi Sojin menolak, dan ia lebih ingin tahu rumah sakit mana yang mengoperasi Sein. Setelah itu, Sojin akhirnya mendatangi rumah sakit dan menemui dokter yang mengoperasi Sein. Dokter pun memberitahu bahwa operasi mata Sojin sebenarnya berjalan baik. Tapi setelah itu kondisinya tiba-tiba memburuk, dan dokter jujur merasa aneh dengan hal itu. Sojin bingung mengapa Sein tiba-tiba memutuskan operasi, padahal dulu Sein tidak pernah mau melakukan operasi. Dokter pun menduga alasan Sein melakukan operasi bukan karena ingin melihat karyanya, melainkan karena ada seseorang yang ingin ia lihat. Sojin yang mendengar itu jadi ingat bahwa dulu saat ia sedang memotret Kim sebagai modelnya, Kim tiba-tiba membahas soal pameran yang akan diadakan Sein. Kim ingin tahu mengapa Sojin tidak datang ke pameran Sein, padahal semua orang memuji Sein sebagai seniman yang hebat. Sebagai kakak, harusnya Sojin bangga dengan pencapaian Sein, tapi Sojin malah terlihat tidak senang. Kim menduga Sojin iri dengan Sein, tapi Sojin minta Kim diam dan fokus bekerja. Kim tahu Sojin tidak ingin bertemu Sein, jadi ia memastikan dirinya lah yang akan menemui Sein. Sekarang, Sojin yang kembali ke rumah langsung dihampiri oleh Daeho. Daeho tiba-tiba menyebut seorang pria, tapi saat Sojin mempertanyakan apa maksudnya, Daeho langsung kabur karena ada ayahnya. Si ayah minta Sojin tidak perlu mendengarkan perkataan Daeho karena Daeho orang sakit. Sojin pun masuk rumah, dan di sana sudah ada bunga serta makanan di meja. Ponsel Sein lalu mendapat panggilan, hingga saat Sojin angkat, si pembantu langsung minta Sojin menghabiskan makanannya. Sojin pun menutup hordeng tanpa menyadari dari kejauhan ternyata ada seorang pria yang mengawasinya. Si pembantu pun lanjut menjelaskan bahwa ia sengaja membuat kejutan untuk Sojin, tapi karena Sojin diam, si pembantu sadar Sojin sepertinya tidak suka. Si pembantu minta maaf karena sudah masuk tanpa izin, dan ia mengaku sudah mengembalikan kuncinya di bawah pot. Tapi Sojin tidak mempermasalahkan, dan ia justru ingin tahu apakah Sein pernah bertemu seorang pria. Si pembantu pun sebenarnya sudah menduga itu, namun Sein tidak pernah cerita. Hari berikutnya, Sojin mengambil kunci yang si pembantu letakkan di bawah pot. Sojin lalu memeriksa mobil Sein, hingga ia menemukan riwayat kepergian Sein ke hotel, sesuai yang sebelumnya dikatakan anggota asosiasi tunanetra. Sojin akhirnya pergi ke hotel, dan ada yang mengawasinya dari jauh. Sojin lalu bertanya ke resepsionis hotel, dan ia mengaku sebagai Sein. Sebelumnya ia pernah datang ke hotel, dan sekarang ia ingin memeriksa CCTV untuk mencari barangnya yang hilang. Tapi resepsionis tidak bisa memperlihatkan CCTV karena pihak hotel harus menjaga privasi tamu. Sojin pun jadi mendekat ke patung Sein yang dipamerkan di hotel tersebut, hingga ia dihampiri oleh manajer hotel. Manajer hotel mengira Sojin adalah Sein, jadi ia menanyakan mengapa Sein datang sendiri. Sebelumnya Sein pernah datang dengan seorang pria yang mengenakan riasan seperti selebriti, hingga Sojin jadi mengajak si manajer bicara di tangga darurat karena di luar terlalu berisik. Sojin akhirnya mengaku sebagai kembaran Sein, dan ia datang ke hotel untuk menyelidiki kematian Sein. Sojin langsung menunjukkan foto Kim, tapi manajer hotel tidak tahu pria yang datang bersama Sein saat itu Kim atau bukan. Intinya pria tersebut memakai riasan aneh, makanya si manajer mengira pria itu adalah selebriti. Sojin jadi menanyakan keanehan lain yang dilihat manajer, hingga si manajer baru ingat soal keanehan Sein. Si manajer ingin menjelaskan, tapi alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi. Si manajer pun menyuruh Sojin keluar, dan ia akan melanjutkan penjelasan setelah mengamankan para tamu. Sojin akhirnya berhasil keluar, dan ia langsung mencari si manajer.
Tapi si manajer rupanya masih berada di hotel, dan saat ingin menyelamatkan tamu terakhir, ia langsung didorong ke kobaran api oleh seseorang. Sojin masih mencari si manajer, hingga setelah itu ia pun menemukan petugas damkar yang menggendong si manajer. Sojin tidak bisa mendekat karena si manajer yang sudah sekarat akibat luka bakar langsung dibawa ambulans. Saat detektif Lee muncul, Sojin langsung mengajaknya ke rumah sakit, dan kepergiannya itu dilihat seorang pria. Sojin akhirnya tiba di rumah sakit, namun naasnya si manajer tidak tertolong. Detektif Lee pun mengajak Sojin pulang, tapi Sojin menolak. Sojin yakin meninggalnya Se-in ada kaitannya dengan pria yang ia temui di hotel, tapi detektif Lee yang muak mendengar itu minta Sojin berhenti. Detektif Lee ada di sini bukan untuk mendengar omong kosong Sojin, tapi Sojin meyakinkan bahwa ia tidak omong kosong. Sojin akan membuktikan ucapannya. Meskipun detektif Lee tidak percaya, Sojin tetap akan menyelidiki seorang diri. Sojin pun pergi, namun penglihatannya kembali menghilang. Sojin hampir tertabrak, hingga detektif Lee jadi membawanya ke mobil. Detektif Lee menyarankan Sojin untuk ke rumah sakit, tapi Sojin merasa rumah sakit tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sojin tetap ingin mencari pelakunya, karena ia yakin Se-in dibunuh. Detektif Lee masih merasa Sojin hanya menduga-duga, tapi Sojin tetap pada keyakinannya. Satu-satunya orang yang Sojin curigai adalah Kim, hingga detektif Lee jadi akan mengecek CCTV hotel. Setelah waktu berlalu, Dae-ho menulis sesuatu dan mencetaknya. Dulu, saat Sojin tinggal bersama Se-in, Sojin tampaknya iri dengan Se-in, karena Se-in yang buta bisa menjadi seniman sukses. Jadi saat Se-in mengajak bicara, Sojin malah sengaja mengabaikannya. Kembali ke masa sekarang, detektif Lee mengajak Sojin pergi, namun penglihatan Sojin rupanya makin parah. Detektif Lee lalu menanyakan soal hubungan Sojin dan Se-in, hingga Sojin mengaku bahwa dulu mereka sangat dekat. Mereka saling mengandalkan satu sama lain, tapi saat Se-in sukses, banyak hal berubah. Sojin mengerjakan banyak hal sendirian, dan itu terasa berat baginya. Sojin akhirnya menyarankan Se-in untuk operasi mata, tapi Se-in menolaknya. Se-in sadar diri selama ini sudah menjadi beban, dan ia minta Sojin untuk tidak mengkhawatirkannya lagi. Se-in memastikan mulai sekarang ia akan mengurus dirinya sendiri, jadi ia mempersilahkan Sojin pergi. Sojin yang mendengar itu jelas kesal, hingga akhirnya ia pun menuruti keinginan Se-in. Sekarang Sojin menyesal, harusnya saat itu ia menyampingkan egonya dan mengajak Se-in bicara. Andai saat itu ia mengalah dan lebih mengerti Se-in, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Saat mulai kehilangan penglihatan, Sojin tidak bisa melakukan apa-apa, sementara Se-in yang sudah buta total bisa membuat karya luar biasa. Se-in tidak pernah merasa sedih atas kebutaan yang dialaminya, karena ia yakin selama masih ada Sojin, ia akan baik-baik saja. Se-in sangat mengandalkan Sojin, karena Sojin adalah mata baginya. Sojin selalu melihat Se-in di mimpi dalam keadaan sedih, dan apabila Sojin berhasil mengungkap kebenaran di balik kematian Se-in, mungkin Se-in akan tersenyum. Setelah itu, detektif Lee akhirnya tiba di parkiran hotel dan minta Sojin tetap di mobil selagi ia mengambil rekaman CCTV. Tapi Sojin tiba-tiba mendapat panggilan dari Kim, hingga Sojin langsung bertanya mengapa Kim membunuh Se-in. Kim yang tidak menjawab langsung mendekat. Ia tidak terima melihat Sojin pergi dengan detektif Lee. Kim pun memecahkan kaca mobil dan berniat membunuh Sojin, tapi untungnya detektif Lee datang dan langsung menghajar Kim. Kim pun menusuk detektif Lee dan langsung kabur sambil tertawa. Setelah itu, Sojin akhirnya dijemput detektif Oh. Sojin menanyakan keadaan detektif Lee, hingga detektif Oh memberitahu bahwa detektif Lee masih selamat karena tikaman dari Kim tidak mengenai organ vitalnya. Sojin jadi menanyakan CCTV hotel, tapi detektif Oh bilang semua CCTV sudah terbakar. Detektif Oh pun mengantar Sojin ke rumah, hingga saat detektif Oh keluar untuk menerima panggilan, Kim tiba-tiba muncul. Kim langsung menikam Sojin, tapi hal itu hanya bayangan Sojin saja. Sojin jadi mengambil pisau, dan ia langsung ke ruang bawah tanah karena mengira Kim bersembunyi di sana. Sojin pun langsung menyerang,
namun ia menabrak tubuh seseorang hingga tidak sadarkan diri. Detektif O jadi menyalakan lampu, dan saat mendekat ke Sojin, ia tercengang karena di sana ternyata ada kehadiran Deho yang sudah dalam keadaan digantung. Di saku Deho ada sebuah surat, hingga di hari berikutnya, Detektif Oh menyatakan bahwa Deho mengakhiri hidupnya. Deho meninggalkan surat yang ia cetak dari komputer, dan surat itu berisi pengakuan bahwa Deho telah membunuh Sein gara-gara Sein menolaknya. Deho akhirnya merasa bersalah, jadi ia pun mengakhiri hidupnya. Sein adalah korban penguntit, hingga Sojin jadi merasa bahwa sepertinya ia juga akan mati di tangan Kim. Tapi Detektif Oh meyakinkan hal itu tidak akan terjadi karena ia akan segera menangkap Kim. Dokter lalu datang menawarkan Sojin untuk operasi mata, hingga Sojin akhirnya bersedia dioperasi. Dulu saat bertengkar dengan Sein memilih menyendiri di kamar dan Sojin mengabaikannya. Sojin akhirnya menemukan Sein tewas dalam keadaan tergantung, dan mimpi itulah yang terus menghantui Sojin. Setelah waktu berlalu, dokter memberitahu bahwa Sojin baru boleh melepas perban matanya di minggu depan. Jika Sojin tidak hati-hati menjaga perbannya, Sojin dipastikan akan buta selamanya. Setelah itu, Detektif Lee yang sudah sembuh langsung menjemput Sojin. Sojin pun mengungkit perkataan manajer hotel bahwa Sein datang ke hotel bersama pria yang memakai riasan. Detektif Lee yakin pria itu sudah pasti Kim, jadi apabila ia menangkap Kim, ia akan langsung membunuhnya. Saat tiba di rumah, Sojin mencoba memotret karena ia ingin tahu rasanya bekerja dalam kondisi seperti Sein. Sein yang tidak bisa melihat saja berhasil membuat karya luar biasa, jadi Sojin juga ingin mencobanya. Detektif Oh pun memberitahu Sojin bahwa ia sudah menyuruh polisi berjaga selama 24 jam di depan rumah Sojin. Jika keadaan darurat, Detektif Oh minta Sojin untuk menekan jam pintarnya. Malamnya, si pembantu yang biasa memasakkan makanan untuk Sein akhirnya datang dan langsung memeluk Sojin. Si pembantu lalu menyiapkan makanan dan begitu perhatian ke Sojin. Si pembantu mengaku sudah sering melakukan itu ke Sein dan ia berharap bisa dianggap ibu oleh Sein dan Sojin. Tapi kali ini si pembantu tidak bisa lama-lama karena ia harus menyiapkan makanan untuk putranya. Jika perbannya sudah dibuka, Sojin berharap bisa ngobrol tatap muka dengan si pembantu, dan si pembantu pun mengiyakan. Singkatnya, dokter akhirnya membuka perbannya Sojin. Sojin rupanya mengalami buta permanen, tapi lagi-lagi itu hanya mimpi. Di sisi lain, ayahnya Deho kesal karena ia tidak bisa mendapatkan uang asuransi atas kematian putranya. Temannya si ayah jadi mengungkit soal surat yang Deho cetak dari komputer, hingga si ayah yang mendengar itu jadi langsung pergi. Detektif Lee kini pulang membawa belanjaan, dan gantungan kunci rumah Detektif Lee sama seperti gantungan kunci rumahnya Sojin. Ayahnya Deho rupanya pergi ke warnet dan langsung memeriksa PC yang sebelumnya ditempati Deho. Si ayah yang menemukan surat yang ditulis Deho akhirnya langsung mencetak surat itu. Malamnya, hujan beserta angin kencang melanda beberapa daerah. Karena ada daerah yang mengalami longsor, polisi yang bertugas di rumah Sojin jadi ditugaskan untuk pergi ke lokasi tersebut. Seorang pria yang mengenakan jas hujan pun langsung memecahkan kaca rumah Sojin, hingga Sojin yang panik jadi menekan jam pintarnya. Si pria jas hujan mulai mencari Sojin, dan Sojin yang tidak bisa melihat untungnya berhasil keluar. Di tengah hujan dan angin kencang, Sojin berusaha pergi sejauh mungkin, hingga saat ada pengendara motor melintas, Sojin langsung minta tolong. Pengendara motor itu rupanya ayahnya Deho, dan kebetulan si ayah memang ingin bertemu Sojin. Si ayah pun langsung memberitahu bahwa Deho tidaklah mengakhiri hidup. Sebelumnya Deho ke warnet bukan untuk menulis surat diri, melainkan menulis kebenaran tentang pelaku yang membunuh Sein. Si ayah pun menyerahkan surat tersebut ke Sojin agar Sojin juga tahu kebenarannya. Tapi si ayah langsung diserang oleh Kim yang cemburu karena si ayah mendekati Sojin. Sojin pun menjauh, hingga setelah itu si pembantu datang menjemputnya. Kim yang sudah membunuh ayahnya Deho langsung mengejar Sojin, tapi si pembantu berhasil mengamankan Sojin.
Si pembantu pun menanyakan apa yang terjadi sambil memberikan minuman ke Sojin. Detektif O yang panik kini berusaha mencari Sojin, namun Sojin ternyata kini sudah tidak sadarkan diri. Si pembantu pun membuang jam tangan pintar milik Sojin dan kemudian pergi. Detektif Oh akhirnya tiba di rumah Sojin dan ia mendapat kabar tentang jam pintar milik Sojin yang ditemukan di jalan. Detektif Oh jadi memerintahkan rekannya untuk memeriksa CCTV. Setelah itu, Sojin yang sudah berada di rumah si pembantu tiba-tiba terbangun karena mendengar suara Kim. Si pembantu jadi minta Sojin tenang, hingga setelah itu suara Kim pun tidak lagi terdengar. Sojin lalu berniat membuka kertas yang diberikan ayahnya Deho, karena sebelumnya si ayah bilang kebenaran yang ingin Sojin ketahui semuanya ada di kertas itu. Sojin lalu ingat perkataan dokter, jika ia sampai membuka perbannya padahal belum seminggu, kemungkinan ia akan mengalami kebutaan. Tapi Sojin sudah tidak peduli dengan itu, karena yang lebih penting baginya sekarang adalah mengungkap kebenaran di balik kematian kembarannya. Sojin akhirnya melepas perban, hingga saat membuka mata, ia pun bisa melihat dengan normal. Sojin jadi langsung membaca suratnya, yang mana di surat itu tertulis bahwa Sein tewas digantung oleh seorang ibu-ibu paruh baya. Nah, setelah membaca itu, Sojin ingat bahwa sebelumnya Deho pernah menghampirinya dan tiba-tiba menyebut seorang pria. Manajer hotel sebelumnya juga bilang bahwa pria yang datang ke hotel bersama Sein memakai riasan. Jadi artinya jika disimpulkan, pelaku yang membunuh Sein adalah pria yang mengenakan riasan seperti wanita paruh baya. Sojin pun mulai mencurigai si pembantu, tapi si pembantu keburu datang. Si pembantu pun minta maaf karena telah membuat Sojin menunggu lama. Dan sekarang akhirnya terungkaplah bahwa orang yang selama ini menjadi pembantu ternyata Detektif Lee. Detektif Lee yang kesal melihat Sojin melepas perban jadi mendekat, hingga Sojin jadi berusaha menahan rasa takut dan paniknya. Detektif Lee pun mengarahkan pisau ke wajah Sojin, hingga Sojin jadi berakting pura-pura tidak bisa melihat. Detektif Lee bertanya mengapa Sojin gemeteran, tapi Sojin mengaku hanya kedinginan. Sojin ingin ganti pakaian di toilet, hingga Detektif Lee langsung mengantarnya. Setelah itu Detektif Lee membuatkan minuman, dan Sojin melihat Detektif Lee memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Saat Detektif Lee berbalik, Sojin jadi langsung menukar minumannya, hingga kemudian mereka minum bersama. Sojin fokus minum sambil menatap kaca, dan hal itu membuat Detektif Lee sadar bahwa Sojin sudah bisa melihat. Detektif Lee jadi membawa Sojin ke freezer karena ia ingin menunjukkan kejutan yang sudah pasti akan membuat Sojin kaget. Detektif Lee langsung membuka freezer dan menunjukkan jasadnya Kim, hingga Sojin yang melihat itu berteriak ketakutan. Detektif Lee pun mengambil pisau. Ia berniat membutakan mata Sojin karena jika Sojin melihat dirinya, Sojin pasti tidak akan mau menerimanya. Sojin ingin tahu mengapa Detektif Lee membunuh Sein, tapi Detektif Lee langsung menyalahkan Sojin. Sebelumnya Detektif Lee sudah merawat Sein, tapi setelah operasi mata, Sein malah ingin tinggal bersama Sojin. Detektif Lee menegaskan Sein adalah miliknya, tapi Sojin malah merebutnya. Detektif Lee akhirnya membutakan mata Sein, dan setelah itu membunuhnya. Sekarang Detektif Lee ingin membutakan mata Sojin juga, agar Sojin bisa terus bergantung padanya dan mau menjadi anaknya. Sojin ingat sebelumnya Detektif Lee sempat ditikam oleh Kim, jadi ia langsung mencengkram luka tersebut. Detektif Lee pun kesakitan, dan Sojin juga langsung menyiramnya dengan air panas. Sojin lalu bergegas menghubungi Detektif Oh, tapi Detektif Lee keburu bangkit. Sojin akhirnya pergi ke atas dan bersembunyi di dalam lemari, tapi Detektif Lee langsung mengetahui keberadaannya. Detektif Lee pun membuka lemari tersebut, namun di dalam lemari itu ternyata ada mayat wanita. Detektif Lee pun menjerit histeris karena mayat wanita itu adalah ibunya. Nah, jadi ibunya Detektif Lee ini memiliki bekas luka bakar di wajahnya. Gara-gara luka itu, si ayah akhirnya meninggalkan si ibu, dan si ibu yang trauma akhirnya selalu berpikiran bahwa Detektif Lee pasti akan meninggalkannya juga. Detektif Lee yang lelah mendengar itu jadi membunuh si ibu,
Tapi pada akhirnya ia menyesali perbuatannya. Detektif Lee sangat merasa bersalah, sehingga hal itu membuat kepribadian si ibu akhirnya tercipta di dalam dirinya. Kepribadian si ibu dalam diri Detektif Lee telah memakan banyak korban, yaitu Sein, Dae-ho, manajer hotel, dan sekarang giliran Sojin. Tapi Sojin langsung melempar vas bunga ke Detektif Lee, hingga si ibu langsung minta Detektif Lee bangkit. Detektif Lee pun mendekat ke Sojin, hingga Sojin yang tersudut jadi mematikan aliran listrik. Sojin lalu mengganggu Detektif Lee dengan kedipan flash kamera, hingga setelah itu ia langsung menyerang Detektif Lee dari belakang. Detektif Lee pun menyerang balik, namun Sojin berhasil menahan pisaunya dengan kamera. Detektif Oh akhirnya datang bersama timnya, hingga Detektif Lee yang malu jadi menyembunyikan diri di pojokan. Detektif Oh dan Sojin minta Detektif Lee menyerah, namun Detektif Lee memilih menggorok lehernya sendiri. Setelah waktu berlalu, Sojin mendatangi makam Sein dan ibunya. Detektif Oh sebelumnya sudah memberitahu Sojin bahwa Detektif Lee sangat merasa bersalah karena telah membunuh ibunya sendiri. Karena hal itu, terciptalah kepribadian si ibu dalam diri Detektif Lee, dan Detektif Lee butuh objek untuk memuaskan hasrat kepribadian ibunya. Maka dari itu Detektif Lee memilih gadis yang tidak bisa melihat seperti Sein, karena jika ia memilih gadis yang bisa melihat, ia sadar kehadirannya tidak akan bisa diterima. Setelah itu, Sojin kembali ke rumah dan menatap patungnya Sein. Sojin pun kembali membayangkan ia membuka pintu kamar Sein dan Sein tersenyum. Jadi itulah seluruh alur film The Ice 2026. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.